من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama yang indah, kemudian dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tinggi, di mana di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita, satukan kita dalam rangka bermajlis ilmu. Mudah-mudahan ini satu di antara sebab kita mendapatkan keimanan yang kuat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan ini merupakan satu di antara sebab kita saling mencintai karena keimanan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah huwa awthaqu 'ural iman." Ketika seseorang saling mencintai karena Allah, kemudian dia terkadang saling membenci karena Allah, maka itu merupakan tali keimanan yang paling kuat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liyadullana ila tariqil haq, untuk memberikan kita petunjuk ke jalan yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada kita bagaimana seharusnya, seyogyanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala senantiasa merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua jenis ibadah yang kita lakukan hanya kepadanya, karena tidak lain, tidak bukan Allah Subhanahu wa taala adakan kita di dunia ini untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pembahasan terakhir dari kitab Tajdidul Iman, kitab yang membahas tentang bagaimana seseorang senantiasa berusaha memperbaharui keimanan mereka. Karena kita hidup di dunia ini adalah ujian serta cobaan yang Allah Subhanahu wa taala adakan untuk kita. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan mereka akan merasakan keletihan karena ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih."
Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari sperma yang bercampur untuk kami uji mereka. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan yang menciptakan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian. Di dunia ini kalian hidup untuk diberikan ujian siapa yang paling baik amalannya. Oleh karena itu, kita banyak gangguan dan rintangan untuk mendapatkan keimanan yang baik. Sudah selayaknya untuk kita pelajari, untuk kita memperdalami sebab-sebab yang bisa memperdalam, memperbaharui, memperbagus keimanan kita. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan akan iman kita bagaikan baju kita yang kita pakai ini. Baju yang kita baru beli baru, namun lama kelamaan akan usang. Lama kelamaan akan lusuh. Lama kelamaan akan menjadi baju yang lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ats-tsawbul khaliq." Sesungguhnya keimanan akan menjadi usang di dalam relung hati kalian sebagaimana usangnya pakaian. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka hendaknya kalian memohon, mengiba dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperbaharui keimanan dalam hati kalian. Kita telah sampaikan beberapa sebab. Di antara sebab keimanan seseorang berkurang, keimanan seseorang menjadi lemah, ada dua sebab. Baik itu sebab dari dalam diri seorang tersebut ataupun sebab dari luar. Sebab dalam diri seseorang telah kita sampaikan, satu di antaranya yaitu al-jahlu, kebodohan, ketidaktahuan, atau keinginan seseorang untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sebab seseorang keimanannya menjadi lemah, keimanannya menjadi berkurang. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran mensifati orang-orang yang tidak mau menerima dakwahnya para rasul, dakwahnya para anbiya. Tidak lain, tidak bukan, sebabnya adalah kejahilan, sebabnya adalah kebodohan, sebabnya mereka tidak mau memikirkan dan mempelajari akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu al-ghaflah, yaitu kelalaian. Manusia lalai merupakan sebab lemahnya keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Sesungguhnya kebanyakan dari manusia terhadap ayat-ayat kami mereka lalai. Atau kebanyakan manusia lalai terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu al-i'rad, yaitu berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari peringatan baik yang ada di dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini di antara bentuk kezaliman yang besar. Mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka campakkan, mereka berpaling darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Siapa di antara orang-orang yang paling zalim dari orang-orang yang diingatkan akan ayat-ayat Rabb mereka,
lantas mereka berpaling darinya. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami akan memberi azab orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian yang terakhir yaitu an-nisyan. Mereka lupa terhadap tujuan penciptaan mereka di dunia ini. Dan yang terakhir yang telah kita bahas kalau nggak salah yaitu an-nafsu al-ammaratum bisu. Jiwa-jiwa seseorang yang senantiasa mengajak seseorang untuk berbuat keburukan. Kalau kita tidak kekang, kalau kita tidak jaga jiwa-jiwa kita ini dengan keimanan, dengan ilmu, niscaya keimanan kita akan menjadi lemah. Keimanan kita akan menjadi usang. Kemudian insyaallah malam ini kita akan bahas pembagian yang kedua yaitu al-asbab wal mu'assirat al-kharijiyah. Sebab-sebab yang bisa mempengaruhi keimanan seseorang menjadi lemah dari luar. Yang mana ini bisa melemahkan keimanan seseorang dari faktor luar. Tadi kita sebutkan dari faktor dalam yaitu kejahilan, kemudian kelalaian, lupa, kemudian berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sebutkan 3 faktor luar yang bisa melemahkan keimanan seseorang. Yang pertama yaitu asyaitan. Setan. Musuh kita. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam banyak ayat mengisahkan bagaimana berpalingnya syaitan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah itu syaitan dengan sombongnya tidak mau mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia mengatakan la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan cegah mereka. Aku akan halangi mereka dari jalanmu yang benar. Ini sumpah dan janji syaitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk terus tidak putus-putusnya mengganggu manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh di sini mengatakan wa huwa akhtaruha wa ashadduha dararan. Syaitan merupakan sebab yang bisa melemahkan seseorang dari luar dan yang paling bahaya, yang paling besar dampaknya. Mudarat yang diberikan oleh gangguan syaitan sangat-sangat besar. Fasyaitanu huwa aladdul a'da'il insan. Syaitan ini merupakan musuh abadi manusia. Musuh manusia selama-lamanya. Ia tidak akan pernah berhenti untuk mengganggu manusia, baik dari jalan kebaikan maupun jalan keburukan. Dia tidak bisa mengganggu seseorang dari jalan kebaikan, bisa jadi seseorang tersebut diganggu oleh syaitan dari jalan keburukan. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innash syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan merupakan musuh kalian. Fattakhidhuhu aduwwa. Maka jadikan, ambil syaitan tersebut sebagai musuh kalian. Jangan pernah berteman dengan syaitan. Jangan pernah berasumsi bahwa kita tidak akan pernah diganggu oleh syaitan. Mustahil. Ini sesuatu yang tidak mungkin karena Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita. Sesungguhnya syaitan merupakan musuh kalian. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan mengajak hizibnya, mengajak golongannya, mengajak kelompoknya, mengajak orang-orang yang bisa diganggu olehnya, liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka menjadi penghuni neraka. Karena syaitan telah mengetahui bahwa dirinya adalah penduduk neraka, penghuni neraka, namun mereka tidak mau serta-merta sendirian masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, sesungguhnya syaitan
yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Mengajak kelompok-kelompoknya, orang-orang yang bisa dia tarik ke jurang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka menjadi penduduk penghuni neraka. Wa qad hadzarana rabbuna minhu ashadda at-tahdzir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperingati kepada kita semua dengan peringatan yang keras, dengan peringatan yang kuat, di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya yang beriman dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Karena barang siapa yang mengikuti jalan-jalan syaitan, maka sesungguhnya syaitan tersebut memerintahkan ke jalan kekejian dan kemungkaran. Kemudian Asy-Syaikh di sini menjelaskan tentang bagaimana bentuk gangguan, rintangan syaitan yang dia adakan, berikan kepada Bani Adam, baik dari jalan kebaikan maupun jalan keburukan. Seseorang melakukan ketaatan, di situ ada syaitan mengganggunya. Seseorang melakukan keburukan, di situ juga syaitan terus mendorong dan menyuruhnya. Maka Syekh di sini mengatakan, wa min madhahiri khuturahu annahu yajlisu lil insani fi kulli tariq. Di antara bentuk bahayanya syaitan di situ berdiri tegak di setiap jalan-jalan anak manusia. Sawa'un akana hadha at-tariq ta'atan lillah wa qurbatan am kana at-tariqu fi ma'siyah. Sebagaimana kita katakan tadi, baik dari jalan ketaatan atau seseorang mendekatkan diri kepada Allah ataupun dari jalan kemaksiatan. Di situ ada setan-setan yang berdiri untuk mengganggu manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hal tersebut di dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan perihal perkataan syaitan, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan duduk berdiri untuk mereka dari jalan engkau yang benar. Jadi di situ ada syaitan yang akan mengganggu seseorang dari jalan kebaikan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Syaitan mengatakan, aku akan datangi mereka dari arah depan. Wa min khalfihim, dari arah belakang. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari arah kanan, dari arah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga engkau tidak mendapati hamba-hambamu banyak bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mereka tidak bersyukur, bahkan kufur dengan tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa amma tariqut ta'ah wal qurbah fa innahu yuthabbituhu anha. Kalau dari jalan kebaikan, kalau dari jalan ketaatan atau jalan seseorang mendekatkan diri kepada Allah, maka syaitan akan menghalang-halanginya. Syaitan akan berusaha mencegah seseorang dari jalan ketaatan. Adapun dari jalan maksiat, maka syaitan akan memotivasi seseorang. Syaitan akan terus menganjurkan, menyuruhnya untuk melakukan maksiat, mendorong dia untuk melakukannya. Fahuwa min akhtari ma yakunu 'alal iman. Dan ini yang paling bahaya yang bisa merusak dan melemahkan keimanan seseorang. Oleh sebab itu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepadanya dari godaan syaitan di setiap keadaan. Seseorang keluar rumah, di situ ada zikir yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita bisa mendapatkan perlindungan dari Allah. Ketika seseorang ingin tidur, di situ ada zikir yang kita baca agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah dari syaitan. Salah satu di antaranya misalkan
Ketika seseorang ingin tidur, maka disunnahkan membaca ayat kursi. Ketika hendak tidur, maka falam yazal 'ala Allahi hafiz wa la yaqrabannahu syaitan hatta yusbih. Mereka senantiasa akan di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan didekati oleh syaitan sampai waktu pagi. Saking besarnya bahayanya gangguan syaitan. Di waktu tidur pun mereka akan ganggu kita. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk membaca zikir-zikir yang tentunya telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di sini di dalam kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memberikan permisalan yang sangat menakjubkan perihal syaitan di dalam mengganggu manusia. Beliau mengatakan, "Idza aradta lidzalika mathalan mutabiqan." Apabila kalian ingin melihat contoh yang tepat, contoh yang selaras dengan bagaimana syaitan mengganggu manusia, fa mithaluhu mathalul kalbi ja'in syadid al-ju'. Permisalannya bagaikan anjing yang sangat lapar. Bagaikan anjing yang sangat lapar. Wa bainaka wa bainahu lahmun aw khubz. Kemudian antara engkau dengan anjing tersebut ada daging atau ada roti. Wa huwa yata'ammaluka wa yaraka la tuqawimuhu. Dia anjing tersebut memperhatikan kemudian melihat engkau dan engkau tidak bisa melawannya. Itu permisalan syaitan di dalam mengganggu manusia. Bagaimana anjing yang galak kemudian sedang lapar-laparnya di depan kita ada makanan. Kemudian anjing tersebut melihat kita dan kita tidak bisa melawan. Itu permisalan syaitan di dalam mengganggu manusia. Wa huwa aqrabu minka, dan dia senantiasa mendekat kepadamu. Fa anta tazjuruhu, kemudian engkau mengusirnya. Syaitan anjing itu makin mendekat dan seseorang berusaha mengusirnya. Wa tusihu, kemudian dia mengusirnya, kemudian berusaha agar bagaimana anjing tersebut lari atau pergi. Wa huwa ya'ba, akan tetapi anjing tersebut tidak mau lari, tidak mau pergi. Begitulah permisalan syaitan di dalam mengganggu manusia. Wa huwa ya'ba illa tahawumu alaik, kecuali akan semakin mendekat. Kita membawa makanan, kemudian ada anjing galak dan lapar, maka akan mendekat untuk mengambil makanan tersebut. Begitulah permisalan syaitan di dalam mengganggu manusia. Wal gharatu ala ma baina yadik, bahkan dia menyerang, ingin mengambil apa yang ada di genggaman kita. Saking dahsyatnya gangguan syaitan di dalam mengganggu manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang paling utama yang dia rongrong dan dia rusak adalah keimanan seseorang, baik dari jalur syahwat maupun dari jalur subhat. Kemudian yang kedua, jamaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab dari luar yang bisa melemahkan keimanan seseorang adalah ad-dunya wa fitanuha, dunia dan fitnahnya. Ini di antara sebab besar yang bisa melemahkan keimanan seseorang. Hadzal 'amil khatirun jiddan fi at-ta'thir 'ala al-iman bin naqs. Gangguan ini sangat berbahaya di dalam melemahkan keimanan seseorang. Dampaknya sangat besar. La siyama idza sarat ad-dunya akbaru hammil insan. Terlebih lagi apabila dunia ini merupakan obsesi terbesar seseorang. Keinginan, pikiran, fokus dan tenaganya hanya dia pikirkan bagaimana dia mendapatkan dunia. Maka ini di antara sebab terbesar dan paling bahaya yang bisa mengganggu keimanan seseorang. Fa'ala qadri hirsihi 'alaiha wa raghbatihi wa iftitanihi fiha
yakunu tathaquluhu 'ala an-ta'ati wa an-ta'ati wal ibadah. Jadi bagaimana seseorang ambisinya terhadap dunia, keinginannya besar terhadap dunia dan fitnahnya, maka itu yang membuat mereka berat di dalam melakukan ketaatan dan di dalam melakukan ibadah. Kalau dunia menjadi pikiran, bukan berarti kita tidak boleh memikirkan dunia. Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Boleh kaya, silahkan kaya, sekaya-kayanya. Namun jangan sampai itu menjadi sebab seseorang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yuhibbu al-'abdu taqiyil ghani." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang hamba yang taat dan kaya. Namun jangan sampai itu membuat seseorang terobsesi sehingga melupakan kewajiban mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala qad hadzarana min iftitani biha ashadda tahdhir. Allah Subhanahu wa taala telah memperingati kita dengan peringatan yang keras akan ujian serta fitnah dunia. Di mana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 20, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah." Hendaknya kalian mengetahui bahwa kehidupan dunia ini adalah la'ibun, permainan, walahun, senda gurau, wazinah, dan perhiasan, kemewahan, watafakhurum bainakum, dan saling membangga-banggakan satu di antara kalian, fil amwal wal aulad, baik dalam harta maupun dalam anak-anak, keturunan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bahwa dunia ini adalah senda gurau, permainan. Yang bermanfaat ada orang-orang yang menjadikan dunianya sebagai wasilah. Orang-orang yang menjadikan dunianya sebagai perantara untuk bagaimana dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dia punya harta, dia gunakan untuk berinfak di jalan Allah misalkan. Dia gunakan untuk membantu fakir miskin, untuk mengayomi anak-anak yatim dan lain sebagainya. Karena mereka mempunyai ilmu. Mereka mengetahui wa fi amwalikum haqqum ma'lum. Di dalam harta kalian itu ada hak-hak yang telah diketahui. Lisa'ili wal mahrum, bagi orang-orang yang meminta atau orang-orang yang tidak mendapatkan rizki. Kemudian wa inna mimma yu'inu al-'abdu 'ala idraki haqiqat ad-dunya wa zuhdu fiha wa talabu ma 'inda Allah wa darul akhirati amran. Syekh di sini memberikan tips, nasihat bagaimana seseorang agar tidak terlena dengan dunia, agar seseorang mengetahui hakikat dunia ini, agar seseorang zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia bukan berarti bajunya compang-camping, tidak pernah mandi dan lain sebagainya, bukan demikian. Namun dunia itu tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Karena para sahabat banyak yang kaya, namun mereka disifati dengan orang yang zuhud. Oleh sebab itu jangan sampai salah mengartikan makna zuhud. Beliau mengatakan ada dua hal. Kalau seseorang ingin mengetahui hakikat dunia ini, dan mereka bisa zuhud, dan bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan bisa ingin mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Yang pertama, an-nadharu fid dunya wa sur'atu zawaliha wa fanaiha. Hendaknya mereka melihat dunia ini, memperhatikan dunia ini, bagaimana cepatnya sirna, bagaimana cepatnya hilang, lenyap. Orang-orang yang tadinya bersama kita, orang tua kita misalkan, kerabat kita, kemudian tidak lama mereka meninggalkan kita. Tidak ada yang tahu. Bisa jadi seseorang sakit, bisa jadi seseorang sehat, bisa jadi ada di antara kita yang duduk di sini, kemudian Allah Subhanahu wa taala besoknya cabut umurnya. Maka hendak dia mengetahui bahwa dunia ini
Sur'atu zawaliha, cepat hilangnya, cepat sirnanya. Wa anna al-'abda sayufariquha imma an qarib aw an ba'id. Dan sesungguhnya seseorang pasti akan berpisah dengan dunia ini. Mereka pasti akan meninggal dunia. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang panjang umurnya. Umur kita 60 tahun, kemudian pasti sudah dekat ajal dan kematian. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ammaru ummati ma baina sittini wa sab'in," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Umur umatku itu rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Tidak lama kita di dunia. Kalau umur kita 60 tahun misalkan, terus kita pakai untuk tidur 8 jam dalam satu hari, berapa tahun itu untuk kita pakai tidur saja? Belum kita pakai untuk bekerja. Berapa waktu yang kita gunakan untuk beribadah? Beribadah sangat sedikit. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam peristiwa Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima apa? Perintah tentang salat. Yang awalnya berapa umatnya diperintahkan untuk salat? 50 kali salat. Sehari semalam. Ngombe angkuna lamun 50 kali tiang pelunggu sami diperintahkan salat sehari semalam. Jarak setengah jam salat lagi. Jarak setengah jam salat lagi. Maka dikatakan oleh para nabi, "Idhhab is'al rabbak fa inna ummataka la tutiqun." Hendaknya engkau pergi kembali lagi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keringanan. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu. Sampai terus dan diberikan keringanan berapa? 5 kali dalam satu hari satu malam. Ini pun banyak kita yang malas. Banyak kita yang tidak melakukan sebagaimana mestinya. Maka hendaknya kita ingat bahwa dunia ini cepat hilang, cepat sirna. Kemudian yang kedua, an-nadharu fil akhirah. Hendaknya seseorang senantiasa memperhatikan akan akhiratnya. Kemana mereka? Dan dia harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa mereka akan meninggal dunia. Kemudian dia perhatikan di mana nanti tempatnya di akhirat. Wa annaha atiyatun amma qarib. Cepat atau lambat pasti mereka akan meninggal dunia, yang mana di situ adalah pemisah antara dunia dengan akhirat. Oleh sebab itu kita sering dengar wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh. Apa arti barzakh? Alam barzakh. Apa arti alam barzakh? Sering dengar alam barzakh. Pemisah namanya barzakh. Pemisah yang memisahkan seseorang antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhiratnya. Karena kematian seseorang adalah awwalu hayatil akhirah. Permulaan dari kehidupan akhirat mereka. Oleh sebab itu tidak ada orang yang akan kembali lagi ke dunia. Kalau seorang sudah meninggal, sudah terpisah mereka dengan dunia. Tidak ada roh yang kembali ke rumahnya dan lain sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada pemisah sampai hari kiamat. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa berusaha melihat kehidupan akhirat kita. Wa annaha darul qarar. Akhirat adalah tempat yang abadi. Wa annaha khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Fa idza ta'ammala al-'abdu fi misli hadha inqata'a 'azamul inqita'. Apabila seseorang merenungi, memperhatikan akan kehidupan akhiratnya, maka mau tidak mau dia akan berusaha melepaskan diri dari kehidupan dunia. Karena dunia ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW memberikan permisalan seperti orang yang sedang berpergian. Kemudian sejenak saja dia berteduh di bawah pohon, kemudian roha wa tarakaha. Pergi meninggalkannya. Kita azan dulu, baru kita ambil yang terakhir, yaitu kuruna isu, teman-teman buruk. Sebab yang ketiga dari sebab luar yang bisa mempengaruhi dan melemahkan keimanan seseorang, yaitu kuruna usu, teman-teman buruk, sahabat-sahabat buruk mereka. Karena hal ini telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW akan perihal siapa teman orang bergaul.
Siapa teman mereka senantiasa bermuamalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang hasan, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi." Seseorang tergantung agama teman dekatnya. Jadi kalau kita mau lihat orang itu baik atau buruk, lihat siapa teman dia bergaul. Kita lihat siapa teman dia, baturna. Apakah batur mereka adalah orang-orang baik atau justru sebaliknya? Maka bisa kita nilai orang tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang tergantung siapa temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya seseorang melihat, seseorang memperhatikan siapa teman dekatnya. Jadi tidak semua orang kita menjadikan teman. Boleh kita bergaul, namun jangan kita menjadikan teman dekat kecuali orang-orang yang baik. Walihada yanbaghi 'alal mu'min an la yusahiba illa man ta'udu min suhbatihi 'alaihi bil khair. Oleh karena itu, menjadi sebuah keharusan seorang mukmin untuk tidak berteman kecuali orang-orang yang bisa memberikan dampak kebaikan. Itu yang dia jadikan kawan, jadikan teman, baik bermanfaat untuk dunia dan agamanya. Dan jangan dia bermuamalah dan bergaul dengan semua orang. Sebagaimana diingatkan oleh para ulama-ulama tabi'in, di antaranya Fudail bin Iyad rahimahullahu taala mengatakan, laisa lil mu'mini an yaq'uda ma'a kulli man syaa. Tidak harus atau bukan perangai seorang mukmin, kebiasaan seorang mukmin dia duduk bersama orang siapapun dia mau. Tidak atau bukan kebiasaan seorang mukmin dia duduk bersama setiap orang yang dia kehendaki, namun dia pilih siapa yang harus dia jadikan teman duduk yang dia banyak bergaul. Begitu juga Sufyan ats-Tsauri, Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan, laisa ablagu fi fasadi rajulin wa salahi min sahib. Tidak ada yang bisa merusak seseorang atau memperbaikinya daripada teman dekatnya. Teman dekat kita bisa memperbaiki kita, sebaliknya teman dekat kita bisa merusak kita. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia mengatakan, i'tabirun nas bi akhdanihim. Nilailah seseorang dengan teman dekatnya. Kalau kita mau mengetahui seseorang itu apakah orang baik atau tidak, lihat teman dekatnya. I'tabirun nas bi akhdanihim. Fa innal mar'a la yukhadana illa man yu'jibuhu. Karena seseorang tidak akan berteman kecuali dengan orang yang dia sanjungi, dengan orang yang dia kagumi. Kalau orang yang baik dia kagumi, maka dia menjadi orang yang baik. Sebaliknya wal iyadu billah, kalau orang yang buruk dia kagumi, maka dia akan menjadi orang yang buruk. Kita lihat anak-anak sekarang yang dia kagumi artis-artis yang ini dan itu, maka dia ikuti. Maka benar perkataan beliau, i'tabirun nas bi akhdanihim. Lihat manusia siapa yang dia menjadikan contoh, siapa yang dia jadikan figur. Karena sesungguhnya seseorang itu sesuai dengan orang yang dia takjubi. Kemudian di zaman kita ini semakin besar ujian dan cobaannya, quruna'su. Teman-teman buruk ini bukan orang-orang yang kita langsung berhadapan langsung. Namun terkadang orang-orang yang tidak pernah kita ketemu, tidak pernah kita lihat, namun mereka memberikan dampak buruk yang sangat besar. Melalui apa? Melalui media sosial. Seseorang mungkin tidak pernah bergaul dengan teman dekatnya, tetangganya dan lain sebagainya, namun mereka tidur di dalam kamarnya bergaul dengan orang-orang yang buruk dan lain sebagainya. Maka ini sudah menjadi kewajiban kita untuk saling mengingatkan dan menjaga diri dari bahayanya kawan-kawan buruk. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai ringkasan dari kitab Tajdidul Iman, kitab yang membahas tentang bagaimana seseorang berusaha memperbaharui keimanan mereka. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki agama kita, kemudian agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dunia kita,
dan akhirat kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita, agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dan menambah keimanan kita, kemudian agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sebab-sebab yang bisa melemahkan dan memperburuk keimanan kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.